Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Sidiling Farm, Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga saya bisa membuat konten. Mudah-mudahan konten yang saya buat dapat memberikan cakrawala baru dan dinamika baru dalam berbudidaya tanaman, khususnya tanaman padi. Dan mudah-mudahan untuk pemirsa sekalian selalu diberikan limpahan rezeki, nikmat sehat dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di saat ini saya akan mengulas tentang gulma ataupun maton dalam budidaya tanaman padi. Bahwasanya setiap kita berbudidaya apapun, tidak hanya padi, gulma merupakan tumbuhan yang ada dan mengganggu aktivitas budidaya. Gulma itu merupakan tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki dan mengganggu tanaman yang dibudidayakan oleh petani. Dan gulma itu sendiri agak sedikit bergeser dengan rumput. Jadi rumput belum tentu gulma. Karena apa? Karena untuk rumput ada yang namanya rumput liar, rumput yang tidak mengganggu tanaman yang dibudidayakan oleh petani. Yang kedua, rumput taman atau rumput lapangan memang sengaja untuk ditanam sebagai penghias atau keperluan olahraga tertentu. Yang selanjutnya, rumput pakan yang merupakan pakan ternak itu juga yang dibudidayakan sebagai sumber hijauan makanan buat ternak. Jadi rumput itu belum tentu gulma. Karena apa? Karena kalau kita berbicara rumput berarti kita akan berbicara tumbuhan secara global. Gulma pada tanaman padi itu tumbuh dengan sendirinya, seperti mungkin lagu Suket Teki mungkin yang tanam padi tumbuh teki. Nah itu kan secara otomatis tanaman yang memang tumbuh dengan sendirinya itu. Ada juga tanaman yang menyerupai padi ataupun padi, tetapi dia tidak dalam satu koloni. Itu bisa dikatakan juga gulma. Kenapa tanaman itu dikatakan gulma? Ya karena dia akan mengganggu dan tidak menyedapkan penglihatan. Cara menanggulangi gulma yaitu bisa dengan cara manual atau diwaton, ataupun bisa juga dengan cara disorot. Dalam proses manual atau diwaton ini banyak kelebihan dan keunggulannya. Kita akan memutus daripada perakaran tanaman padi yang tujuannya untuk membentuk perakaran-perakaran yang baru. Dan memang biasanya cara manual seperti ini itu dilakukan sebelum pemupukan. Maka dari itu supaya pupuk nanti tidak berkompetisi tanaman tadi tidak berkompetisi dengan gulma, diwaton dulu baru dipupuk. Itu langkah yang lebih optimal dan lebih bagus, sehingga pupuk bisa diserap oleh tanaman padi secara optimal dan merata.
Yang kedua, cara perlakuan dengan herbisida pratumbuh, yaitu aplikasi sebelum tanam. Cara ini juga bisa dilakukan pengendalian gulma atau biji gulma, yaitu dengan penyemprotan herbisida atau menggunakan herbisida purna tumbuh, ya setelah ada tanaman kita semprot atau dicampur dengan pupuk. Untuk cara lama tetapi efektif, yaitu dengan nyiang atau matun dalam kondisi lahan yang bisa nggak terlalu lebar. Itu kemungkinannya masih, tapi kalau yang masa kini cara matun ini sudah jarang dilakukan oleh petani secara umum. Yang secara umum itu menggunakan herbisida pre-emergen atau purna tumbuh. Tetapi itu merupakan suatu pilihan dalam berbudidaya tanaman, mana yang lebih bagus dan mana yang lebih menguntungkan. Cara ini itu sangat membantu. Satu, dia memutus perakaran tanaman padi supaya akar tanti tumbuh baru dan lebih banyak. Dan walaupun sudah disulam, kadang-kadang ada bagian-bagian rumpun tanaman tertentu yang kurang optimal dalam pertumbuhannya, itu bisa diganti dengan tanaman yang baru. Jadi dengan cara nyiang atau matun gulma seperti ini, itu walaupun cara jadul, cara lama, tetapi sangat efisien supaya kesehatan pertumbuhan tanaman itu akan lebih bagus. Oke, sementara ini yang bisa saya ulas tentang gulma, rumput, dan cara menanggulangi gulma. Mudah-mudahan cakrawala ini atau informasi ini bisa membantu memotivasi kita untuk berbudidaya tanaman yang lebih efisien, yang berorientasi di produksi dan produktivitas hasil gabah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.